Selamat datang di channel Edukasi Islami, channel yang selalu menyajikan wawasan-wawasan Islami. Mari dukung channel ini sebagai salah satu channel edukasi Islam terbaik dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan tonton video ini hingga selesai agar mendapatkan intisari wawasan Islam yang mendalam. Kisah sahabat Nabi selalu menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk diulas. Beberapa kisah sahabat Nabi yang mengharukan hingga yang membuat gembira pun ada dan dapat diteladani. Sahabat Nabi adalah orang-orang Islam yang dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah para sahabat Nabi juga perlu dipahami kisah hidupnya sebagai pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu kisah yang menarik untuk diambil hikmahnya adalah kisah sahabat Nabi yang mengharukan. Pasalnya, kisah mengharukan cenderung penuh cinta dan kasih sayang. Berikut sederet kisah-kisah tersebut. Yang pertama, kisah Abu Dujana. Abu Dujana adalah sahabat Rasulullah SAW yang rajin sholat berjamaah bersamanya. Abu Dujana adalah orang fakir miskin yang menunaikan sholat hingga seluruh jamaah pergi, bahkan hingga waktu duha ia masih di masjid. Namun pada suatu pagi ada yang terlihat berbeda dengan Abu Dujana. Ia pulang terlebih dahulu. Rasulullah SAW yang melihat hal itu pun menjadi penasaran. Di hari berikutnya Rasulullah bertanya perihal Abu Dujana yang selalu terburu-buru untuk pulang. Kemudian Abu Dujana menangis. Abu Dujana mengatakan sebetulnya hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali. Rasulullah pun menenangkan dan membuat Abu Dujana bercerita ia dan keluarganya adalah fakir dan kerap kelaparan. Abu Dujana melanjutkan ceritanya. Ia memiliki banyak anak yang masih kecil dan sering kelaparan. Ketika ia pulang dari masjid dan melihat sang anak memakan buah kurma dari pohon yang jatuh, Abu Dujana pun memarahinya. Abu Dujana memerintahkan sang anak untuk memuntahkan kurma tersebut karena bukan miliknya. Abu Dujana menjaga agar sang anak tidak memakan barang haram tersebut. Rasulullah SAW pun menangis mendengar kisah itu. Abu Dujana pun mengambil kurma yang jatuh dan meminta maaf ke keluarganya. Itulah alasan Abu Dujana pulang terlebih dahulu setiap pagi agar anaknya tidak terlebih dahulu bangun dan memakan kurma tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW membeli pohon kurma tersebut dan membayarnya dengan 10 pohon kurma di surga kelak. Sayangnya, pemilik pohon kurma tersebut tidak mau dan hanya ingin dibayar di dunia. Abu Bakar yang mendengar itu pun membayar pohon itu dengan kurma miliknya. Namun, orang ini licik dan berencana mengambil buahnya agar Abu Dujana tidak memperoleh apa-apa. Namun, tiba-tiba pohon tersebut sudah berpindah ke halaman rumah Abu Dujana. Masya Allah. Kisah sahabat Nabi yang mengharukan ini memiliki pesan, jangan mengambil barang milik orang lain. Selain itu, jangan pula serakah dan bersedekahlah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua datang dari seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi tentang keikhlasan menerima kenyataan hidup. Salman merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Di balik kisah-kisah ketangguhan Salman Al-Farisi, ternyata Salman Al-Farisi memiliki kisah cinta yang mengharukan. Kisah cinta ini bermula saat Salman Al-Farisi tinggal di Madinah. Ia sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan menaruh perasaan terhadap seorang muslimah dari kalangan Ansor. Untuk menikahi perempuan tersebut, Salman Al-Farisi pun memantapkan hati melamar pujaan hatinya tersebut. Namun,
ternyata ia tak memiliki keberanian untuk melamar perempuan itu. Sebagai seorang imigran, ia pun asing dengan daerah tersebut. Banyak hal yang menjadi pertanyaan Salman Al-Farisi tentang bagaimana adat melamar wanita di daerah tersebut dan bagaimana tradisi menkhitbah wanita di daerah tersebut. Kemudian Salman Al-Farisi pun mendatangi sahabatnya bernama Abu Darda yang merupakan sosok asli Madinah. Abu Darda pun mendengar tujuan Salman dan merasa senang. Abu Darda bahkan memeluk Salman dan mendukungnya. Setelah mempersiapkan segalanya, Salman pun mendatangi rumah gadis tersebut bersama Abu Darda. Sesampainya di rumah wanita tersebut, Abu Darda dan Salman pun disambut baik oleh keluarga wanita tersebut. Kemudian keduanya memperkenalkan diri sebagai orang Islam dan dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Darda juga menyampaikan ia mewakili Salman untuk melamar sang gadis. Mendengar tujuan ini, sang tuan rumah, yakni ayah dari gadis tersebut, merasa terhormat. Namun, sang ayah tidak langsung menerima lamaran tersebut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sang ayah bertanya pendapat putrinya terkait lamaran tersebut, meskipun yang datang adalah sahabat Rasulullah SAW. Sang ayah sadar betul bahwa jawaban lamaran ini adalah hak sang putrinya. Sang ayah pun memberikan isyarat kepada gadis tersebut dan istrinya yang ada di balik hijab. Sang putri ternyata sudah menanti untuk memberikan pendapatnya terkait lamaran tersebut. Kemudian, sang ibu pun berbicara mewakili anaknya dan menegaskan ia harus berterus terang. Abu Darda dan Salman pun berdebar menunggu jawaban tersebut. Ibu dari gadis itu pun mengatakan putrinya menolak lamaran Salman. Mendengar dari jawaban sang ibu tersebut membuat hati Salman sedih, tetapi ia berusaha tegar. Namun, ibu sang putri pun meneruskan kalimatnya, "Tapi karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridho Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman." Dari pembicaraan sang ibu memiliki makna bahwa sang putri lebih tertarik kepada Abu Darda. Salman Al-Farisi pun memutuskan untuk tetap tegar dan menjawab, "Allahu Akbar." Salman turut berbahagia untuk sahabatnya, yakni Abu Darda. Tak hanya mendukung dalam ucapannya, Salman juga memberikan seluruh mahar dan nafkah yang telah ia persiapkan selama ini kepada Abu Darda. Akhirnya Abu Darda menikahi perempuan tersebut. Pesan moral dari kisah sahabat Nabi yang mengharukan ini adalah tentang bagaimana belajar ikhlas dan menerima kenyataan. Salman menerima kenyataan bahwa sang gadis pujaannya tidak menyukainya. Salman juga menerima kenyataan bahwa sang gadis lebih memilih sahabatnya. Bahkan Salman dan Abu Darda menunjukkan hakikat persahabatan sesungguhnya di dalam Islam, yakni penuh pengorbanan. Semoga dari kisah-kisah di atas bisa kita jadikan pelajaran hidup agar menjadi hamba Allah yang lebih baik sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan jaza kepada sahabat yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga sahabat selalu dalam kesehatan dan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.